نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ محمد أرشد البنجري الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري رحمه الله نفعنا بعلومه وأسراره. خاتمة أي هذه خاتمة في بيان التوبة وشروطها. Ini khatimah penutup kitab pada menyatakan taubat dan segala syaratnya taubat. Ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu hai para penuntut ilmu, bahwasanya taubat daripada dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Taubat daripada tiap-tiap dosa itu wajib atas tiap-tiap mukallaf balik berakal. Dan menyegerakan taubat itu pun wajib pula. Jadi taubatnya itu wajib, menyegerakannya pun wajib juga. Apabila kita lambat bertobat, maka kita mesti tobat daripada lambat itu. Kadang-kadang itu kada disadari bahwa yang kita tobat itu hanya dari dosa. Padahal ada dosa yang kita kada sadar, yaitu memperlambat tobat. Jadi memperlambat tobat itu mesti kita tobat juga kepada Allah. Misalnya orang melakukan ghibah, mestinya imbah melakukan ghibah itu segera tobat kepada Allah, segera tobat. Nah ini lambat tobatnya sampai teka isuk, sampai teka malam. Padahal siang tadi menggibah orang, tobatnya sampai teka malam. Nah itu dosa, mesti tobat juga itu. Jadi kalau kita hanya tobat daripada gibah, ya tobat dari gibah. Kada sadar kita bahwa mestinya tobat juga daripada lambatnya bertobat itu. Jadi dosa yang kita kada sadar, lalu kita kada tobat. Kalau kada tobat. Padahal mestinya kita tobat daripada gibah dan tobat juga kepada Allah daripada lambatnya tobat itu. Dan barang siapa melambatkan tobat maka atasnya dosa. Wajib pula tobat atasnya daripadanya. Wajib juga tobat. Sama ada maksiat itu dosa besar atau dosa kecil, itu kita dituntut, diwajibkan untuk tobat. Melambatkan tobat dosa besar, besar juga. Melambatkan tobat dosa kecil, kecil juga melambatkannya. Soal pertanyaan, berapa perkara dosa besar dan apa ta'rifnya? Berapa macam dosa besar itu dan apa yang dimaksud dengan dosa besar?
Jadi menurut kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah dosa besar itu apa? Ipiknya. Nah dosa besar itu ipiknya adalah satu kali kita melakukan dosa besar, kada tobat, berarti kita fasik. Berarti kita jadi orang yang fasik. Kada bisa disebut kita sebagai orang yang adil. Sabuting je kita dosa besar melakukan, kada tobat kepada Allah, kita jadi orang fasik. Kada bisa disebut orang adil. Dan bila orang fasik, apa pulang ipiknya? Kada kawa jadi saksi, kada sah, dimakruhkan dia menjadi imam, yang banyak pulang kena. Nah, jadi perlunya mengetahui dosa besar. Kalau dosa kecil satu kali kita kerjakan itu belum hilang keadilan kita. Dua kali kita melakukan dosa kecil belum hilang lagi keadilan kita, masih jadi orang adil. Tapi kalau sudah berulang-ulang melakukan dosa kecil tanpa ada tobat kepada Allah, nah itu pun juga menghilangkan adalah keadilan kita, menjadi orang fasik jadinya. Jawab, adapun ta'rif definisi dosa besar atas kata Imam Haramain, maka yaitu tiap-tiap maksiat yang menunjukkan ia atas bahwasanya orang yang mengerjakan dia itu kurang hirau dan kurang peduli akan agama. Dosa besar itu disini dosa yang menunjukkan bahwa pelakunya itu orang kada peduli dengan agama. Dosa-dosa yang menunjukkan bahwa pelakunya itu kada peduli dengan agama, berarti itu dosa besar. Kayak merampok, berzina, minum arak, berjudi, itu kan contoh-contoh orang yang kada peduli dengan agama. Maka itu perbuatan dosa besar. Dan kata jamaah sekelompok daripada fuqaha bahwasanya dosa besar itu tiap-tiap maksiat yang menghubungi akan orang yang mengerjakan dia janji siksa yang keras dengan nas Quran atau hadis. Lain daripada Imam Haramain mengatakan bahwa yang namanya dosa besar itu apabila ada satu perbuatan dosa yang disertai dengan ancaman-ancaman keras dari Allah atau dari hadis Nabi. Nah, itu dosa besar. Misalnya siapa melakukan ini akan diazab dengan neraka jahanam misalnya. Nah, siapa yang melakukan ini dilaknat oleh Allah. Nah, itu menunjukkan dosa-dosa besar. Jadi ada sertai dengan ancaman-ancaman berat. Maka diketahui daripada ta'rif itu bahwasanya dosa besar itu banyak. Dosa besar itu banyak. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Muqri dan Syekhul Islam di dalam Raudut Talib dan syarahnya Asnal Matalib 42 perkara. 42 perkara. Ini pendapat Syekh Ibnul Muqri dan Syekhul Islam Zakaria Ansari. Ada 40 sekian dosa besar. Ada pendapat lain lagi Imam Az-Zahabi 70 sekian dosa besar. Nah, macam-macam sesuai dengan pendapat para ulama itu. Nah di sini Datuk Kalampayan ini mengambil pendapat Syekhul Islam Zakaria Ansari yang menyebutkan di sini ada 42 perkara dosa besar. Satu kita perbuat, kalau kita kada segera tobat kita jadi fasik.
daripada 42 ini. Satu aja kita perbuat kada lakas tobat, kita jadi fasik. Pertama, syirik, yakni kafir. Syirik itu sudah nyata dosa besar. Dan tobatnya syirik itu kada ada lain kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Orang syirik kada kawa tobat dengan astagfirullahalazim. Tobatnya orang syirik ini adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Syirik yakni kafir dengan barang bagai macam kafir. Kafir ini banyak, macam-macam kafir nih. Orang nyembah matahari kafir, mengucapkan kalimat-kalimat tertentu jadi kafir, melakukan perbuatan tertentu jadi kafir, mengiktikadkan i'tikad tertentu jadi kafir, banyak macam-macamnya. Nah, pokoknya apa yang ngarannya kafir itu yang menyebabkan dia keluar dari Islam itu berarti ada dosa besar. Perkataan, perbuatan, keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam itu sudah nyata berarti dosa besar. Maka masuk di dalamnya i'tiqad bid'ah yang mengkafirkan. Masuk i'tiqad bid'ah yang mengkafirkan. Ya, ada i'tiqad bid'ah itu yang kadang mengkafirkan, tapi hanya memperbuat dosa besar, kada sampai kepada kafir. I'tiqad bid'ah yang mengkafirkan ini seperti perkataannya, keyakinannya bahwa Allah Ta'ala itu berbentuk, berjisim. Nah, itu i'tiqad bid'ah yang membuat dia kafir. Keyakinannya Allah Ta'ala itu berbentuk, berbenda, berjisim. Kalau itu keyakinan dalam hati, maka ini bid'ah yang membuat dia kafir. Atau mengiktikadkan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan bekas, menyembuhkankah, memudaratkankah, memberi manfaatkah. I'tikad dalam hatinya ada selain Allah yang bisa melakukan itu. Nah, ini i'tikad bid'ah yang membawa dia kepada kafir. Jadi keyakinan, jadi i'tikad bahwa ubat ini ampuh, menyembuhkan. Nah, i'tikadnya kayak itu. I'tikad di hatinya mbah minum obat ini lalu sigar. Nah, itu i'tikad dalam hati, amun diucapkan di lisan aja kada apa-apa. Kalau hati masih meyakini, itu biasa secara syariat, minum obatnya menampih. Nah, itu syariat di lisan aja kada apa-apa. Tapi kalau sampai masuk ke i'tikad, keyakinan dalam hati bahwa minum obat ini sembuh, nah itu i'tikad bid'ah yang membuat dia kafir. Nah, kalau orang melakukan itu atau pernah mengiktikadkan seperti itu, nah itu mesti segera untuk tobat kepada Allah, dan cara tobatnya itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu i'tikad bid'ah yang mengkafirkan. Ada i'tikad bid'ah yang hanya mempasikkan. Ada i'tikad bid'ah yang hanya mempasikkan, kada sampai mengkafirkan. Nah, ini wajib juga tobat. Cuma tobatnya kada perlu dengan 2 kalimat syahadat. Karena kada mengkafirkan, mempasikkan aja. Contohnya kayak apa? Nah, seperti bahwa obat ini menyembuhkan dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada obat ini. Nah, itu i'tikad bid'ah yang mempasikkan. Kalau obat menyembuhkan, i'tikadnya dalam hati, itu i'tikad yang membuat dia kafir. Ini mesti 2 kalimat syahadat tobatnya. Kalaunya i'tikad dalam hati obat ini menyembuhkan dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada obat itu, nah ini i'tikad bid'ah mempasikkan.
membuat orang jadi fasik. Itu istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah. Ada perlu 2 kalimat syahadat ini. Itu macam-macam jenis kafir nih banyak. Dan perbuatan yang bid'ah yang mengkafirkan. Ini perbuatan bid'ah yang mengkafirkan. Seperti dalam kitab ini juga halaman 45. Dalam kitab ini disebutkan sidin, contoh perbuatan bid'ah yang membuat dia kafir adalah melebihkan wali atas nabi. Itu ada dalam kitab itu di awal-awal di halaman 45. Nah, itu perilaku yang membuat orang jadi kafir, melebihkan wali atas nabi. Ini lebih menghormati wali daripada nabi. Walaupun lain nabi kita, nabi-nabi dahulu. Nah, karena bagaimanapun serendah-rendah derajat nabi itu lebih tinggi daripada derajat paling hebat wali. Apalagi nabi kita misalnya nabi yang paling tinggi derajatnya. Ini nabi ini bertingkat-tingkat juga derajatnya. Nabi yang paling tinggi nabi kita, yang nomor 2 Nabi Ibrahim, kan ada tingkatan-tingkatannya juga. Sekalipun nabi yang paling rendah, nabi ini banyak. Ujar para ulama mengatakan 124.000 jumlah nabi itu. Nah, nabi yang paling rendah sekalipun ada kawa dikatakan hebat wali daripada nabi itu. Kalau kita memuliakan seorang wali lebih daripada memuliakan nabi, maka itu perbuatan membawa kita kepada kafir. Itu ada halaman 45 di kitab ini. Itu perbuatan bid'ah yang mengkafirkan. Nah, kalau kita pernah ada menganggap bahwa ini si wali ini lebih hebat daripada nabi, maka itu adalah dosa besar yang membawa kepada kekafiran. Karena seorang nabi itu walaupun dia nabi yang paling rendah tingkatannya, tetap mereka itu maksum. Mereka itu maksum, artinya apa? Tertegah berbuat dosa, dipelihara oleh Allah dari dosa. Itu seorang nabi, serendah-rendahnya tingkatan nabi itu, mereka itu maksumin, dipelihara daripada dosa. Nah, kalau wali, setinggi-tingginya wali, tetap mereka kada maksumin, kada terpelihara daripada dosa. Nah, di situ. Nah, kalau kita lebih mengutamakan seorang wali daripada seorang nabi, kafir kita. Kafir. Nah, kalau pernah kita melakukan itu, mengagung-agungkan wali lebih daripada nabi, nah kita wajib tobat kepada Allah bahwa itu salah. Kayak apa tobatnya? Kada cukup dengan istighfar. Karena itu perbuatan yang mengkafirkan, melebihkan wali daripada nabi. Nah, perilaku seperti itu melebihkan wali daripada nabi. Ini kebanyakan cobaan kepada orang-orang yang bertarikah. Karena orang-orang yang bertarikah itu umumnya mereka mengagungkan syekh mursyidnya. Macam pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pengikut Syekh Ahmad Al-Badawi, pengikut Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kadang-kadang mereka itu mengagungkan syekh-syekhnya itu bisa melebihi daripada mengagungkan nabi. Karena saking cintanya kepada syekh murabbinya itu. Nah, itu musibah bagi mereka.
Mestinya bagaimanapun kita punya syekh, tetap kalau ada nabi itu lebih mulia nabi daripada seorang wali, sehebat apapun wali itu. Jangan sampai melebihkan wali daripada seorang nabiullah. Kedua, dosa besar membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Memang ada membunuh itu yang dibenarkan. Seperti membunuhnya Al-Guju kepada orang-orang yang berhak dibunuh. Kan banyak orang-orang yang berhak dibunuh. Orang yang kada mau sembahyang itu berhak dibunuh oleh pemerintah. Orang-orang yang murtad itu berhak untuk dibunuh. Orang-orang berzina padahal dia sudah punya pasangan tetap, pasangan hidup, masih coba zina, itu berhak untuk dibunuh. Itu lain kisah. Ini membunuh orang tanpa sebenarnya. Membunuh orang dengan tiada sebenarnya, amdan, sengaja. Sengaja. Pengertian sengaja itu dia memang niatnya membunuh dan menggunakan alat yang memang mematikan. Pisau, pistol misalnya, kan itu mau mematikan. Mandau, parang, atau baluk. Baluk itu untuk anak bulu 88 itu memati juga. Nah itu amdan. Atau syibhul amdi. Syibhul amdi ini menyerupai sengaja. Ini sama aja. Walaupun dosanya kada sebesar yang sengaja, tapi masuk dosa besar juga. Syibhul amdi ini kada niat membunuh, menampiling aja, tampiling mati orangnya. Ini namanya syibhul amdi, menyerupai sengaja. Dosa besar juga itu, cuma kada sebesar yang sengaja tadi. Membunuh. Yang ketiga, zina. Zina dosa besar juga. Keempat, liwat, yakni wata' pada dubur, sudumi. Sudumi. Orang-orang zaman Nabi Lut kada kepingin lawan binian, kepinginnya lawan lakian. Itu zaman Nabi Lut. Nabi Lut itu menawarkan dah, jangan Nabi Lut, aku ada anak binian tuh nak kawin nih, kada maunya. Sampai ada lakian tuh katuju. Nah itu terus ada sampai hari kiamat pengikut kaum Nabi Lut ini. Itu dosa besar. Kelima, wata' pada para binatang, menggauli binatang, dosa besar juga. Keenam, minum arak jikalau sedikit sekalipun. Arak itu adalah khamar. Khamar itu asalnya yang dibuat dari anggur. Dibuat dari anggur tuh khamar. Ini walaupun sesinduk minum, nah ini sudah dosa besar. Walaupun kada mabuk, Dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi dikisahkan, ini seorang ulama mempunyai seorang murid. Kalau murid ini garing, sudah garing sakarat, dibacakan zikir kada mau menyahuti. Kada mau menyahuti, dibacakan la ilaha illallah, kada mendengari. Pada orang penuntut ilmu. Nah ditanyakan kenapa demikian halnya. Karena orang ini, si murid ini mengamalkan untuk kesehatan inya setahun tuh minum segelas khamar. Nah, si murid ini memakai ada arahan-arahan orang kalau dia hendak sehat, jam setahun itu cukup segelas minum khamar. Minumnya setahun segelas minum khamar.
setahun segelas minum khamar. Matinya itu mati su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Nah, jadi urusan khamar ini urusan kada kau dianggap penting, urusan berat. Urusan yang kalau kada tobat itu berujung kepada su'ul khatimah. Itu dosa besar. Walaupun kada mabuk, itu kada mabuk minumnya. Segelas saja untuk menjaga kesehatan. Ketujuh, meminum barang yang memabukkan yang banyak sekira-kira hasil mabuk, dan jika ada ia lain daripada arak sekalipun. Minuman-minuman apakah nang kada mabuk? Tapi bila diminum banyak, mabuk juga jadinya. Nah, minumnya banyak, akhirnya mabuk. Nah, itu dosa besar juga. Ada minuman kesehatan misalnya. Minuman yang dibuat lain daripada anggur, lain daripada arak. Minuman kesehatan, sirup apakah misalnya bila diminum sebotol nyaman awak, bila minum 2 bisa mabuk. Minumnya 2 botol mabuk, nah itu dosa besar. Dosa besar. Kedelapan dosa besar mencuri harta orang. Mencuri harta orang kadar yang mewajibkan putung tangan. Oleh dalam kitab-kitab fikih, kalau kita mencuri milik orang lain dengan kadar rubu'u dinar, 1/4 dinar, itu berhak diputung tangan. 1/4 dinar itu ada sampai segram. Hanya sedinar itu kalau hitungan fikih itu 3 gram lebih sedikit dinar. Nah, kalau yang mencuri harta misal nilainya 1 dinar, apa nilainya segram itu nggak sampai sedinar, cuma lebih pada 1/4. Mencuri sesuatu yang nilainya 1 gram emas, nilainya 1 gram. Saya duit 1 juta, nah itu lebih sudah pada nilai yang lain. Potong tangan tuh sebujurnya. Nah, itu dosa besar. Dosa besar. Mencuri harta orang kadar yang mewajibkan potong tangan. Adapun mencuri harta yang sedikit, maka yaitu dosa kecil. Mencuri harta yang sedikit. Makan wadah di warung 3 pada 2 misalnya, sedikit segitu. Nah, itu dosa kecil. Kata Halimi, melainkan jika ada orang yang dicuri hartanya miskin, sedikit saja yang dicuntan, cuma yang pergi miskin, ituannya ada bisa duit juga, maka mencuri hartanya itu dosa besar juga, walaupun sedikit. Tapi yang dicuri ini orangnya sakit juga. Nah, jadi dosa besar. Kesembilan, menuduh, artinya seorang dengan berbuat zina. Nah, ini dosa yang besar nih. Menuduh orang berbuat zina tanpa ada bukti. Itu mesti ada bukti, kita boleh menuduh orang berzina asal ada membawa 4 saksi. Ada 4 saksi yang adil, yang orang baik, menyatakan bahwa memang dia berzina. Nah, hanya selamat. Kalau kada cukup 4 orang, nah itu dianggap menuduh. Walaupun bujur. Kita ini melihat bujur, inya nih berzina. Melihat bujur, tapi kita soranganannya. Kada kawa. Kalau kita kisahkan, tadi saya berzina, aku melihat. Nah, kita ini dianggap oleh agama menuduh inya berzina. Nah, kalau ada saksi 4 orang lain yang melihat, nah itu kita dianggap menuduh. Nah, itu kalau dikadokannya kita dihukum, bisa dicambuk 100 kali. Misalnya melihat orang itu berzina bujur kita melihat, tapi soranganannya. Kalau kita kisahkan si anu berzina aja kita, ada saksi, sorangan aja,
nang bazina ini keberatan. Di kedua kalinya tangkap orang nih, dipukul, ditakzir, dihukum. Kecuali kita dalam persidangan kaum 4 saksi yang melihat, nah itu hanya selamat kita. Jadi jangan sepadahkan orang berzina, apalagi melihat orang di rumah berduaan, padahkan berzina, atau melihat orang di kamar berduaan, nama lihat bujur pun berzina. Kata kawa kita mengisah inya berzina, kecuali ada ampetikung kawan nama lihat bujur-bujur. Dosa besar. Yang ke-10, jadi saksi dengan dusta, saksi palsu. Nah, saksi palsu ini dosa besar. Bepadah melihat, bepadah mendengar, padahal ada. Ini di hadapan persidangan. Di hadapan persidangan. Kita melihatkah ini melakukan ini? Melihat, padahal ada. Nah, ini palsu orangnya. Ke-11, merampas harta. Merampas harta, mencuri aja sudah dosa besar, apalagi merampas. Karena sabda Nabi SAW, "Man iktata'a shibran minal ardi zulma, tawwaqahu Allah iyyahu yaumal qiyamah min 7 aradin." Artinya barang siapa mengambil sejengkal daripada bumi milik orang dengan aniaya, niscaya dikalungkan Allah Ta'ala bumi itu akan dia pada hari kiamat daripada 7 petala, 7 lapis bumi. Sekilan aja kita mengangkat hak orang, kayaknya di hari kiamat dikalungkan bumi itu kepada kita sampai ke 7 lapisnya. Jadi urusan tanah ini baik bakalah sekilan 2 kilan atau pahwalnya, daripada kita mengangkat hakun dikakat. Nah, mengangkat penurang itu berat. Maka dikiaskan atas merampas bumi, merampas harta yang lain daripada bumi, sama aja. Ke-12, lari daripada saf peperangan dengan syaratnya. Lari daripada medan perang. Pada awal-awal Islam, umat Islam ini kada boleh lari daripada medan perang kalaunya 1:10. Kada boleh lari, dosa besar lari. Kita ini misal berhadapan 10 orang kafir, nah kita sorangan. Pada awal-awal Islam itu dilarang. Kita lari, harus dilawan. Yang 10 teh. Lalu kemudian dirubah oleh Allah menjadi banding 2. Nah, kalau musuh 2 kita kada boleh lari. Tapi kalau musuh 3, nah boleh sudah lari. Dulu kada boleh. Lari daripada medan perang itu, misalnya musuh 1 atau 2 aja kita buka, nah itu sudah memperbuat dosa besar. Lari daripada medan perang dengan syaratnya. Ke-13, makan harta riba. Makan harta riba itu dosa besar. Bahkan ada hadis, artinya 1 dirham yang diambil dari harta riba lebih berat daripada berzina sekian kali dosanya. Riba banyak macam-macamnya, semuaan dosa besar. Nah, jadi riba ini gak ada semacam, banyak macamnya. Menjual berhuruf beras dengan beras. Ini kita bisa berhuruf beras, tahun beras. Kada kuntan, riba. Jadi berhuruf beras itu mesti kuntan. Sorong, sintak, yadan, biadin. Kita berhuruf beras lah. Beras termasuk harta benda ribawi ngarannya. Beras itu benda riba. Nah, kita berhuruf beras. Huruf ini mesti sorong sintak. Dan takaran timbangannya, timbangan atau takaran sama.
itu boleh berlebih. Walaupun beda ngaran berasnya. Ini beras siam, ini beras lain pada siam. Lalu nang unus misalnya salitar, nang kada unus tang 2 liter, nah itu riba. Riba. Atau berhuruf beras dengan wadai nang dibuat dari beras. Makanan-makanan. Berapa pundut disebuting? Nah, pundut disebuting misalnya 5.000. Kok ada berduitnya baru pohon bersih salitar lah, riba. Karena pundut dibuat dari beras. Pundut dibuat dari beras dan kada tahu berapa pundut tuh hitungan berasnya. Atau berhuruf beras dengan lapat atau lapat dengan pundut, kada kawa dihurupakan itu. Itu riba. Kita ada bisi lapat, kawan bisi pundut, berhuruf lah kita kada kawa itu. Karena itu termasuk riba. Nah, jadi riba ini dengan segala macamnya riba itu dosa besar. Ke-14, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Nah, jadi misal orang memberi ini segan yatim lah. Nah, itu yatim. Tapi yang memelihara si yatim ini dipelihara. Ini masuk anakan dipelihara. Nang memelihara ini dibolehkan makan di situ sekedarnya. Itu ada apa? Misalnya di satu panti yatim, di sini ada 30 yatim. 5 pengurusnya tukang haragu nih. Ada orang nyumbang nasi bungkus dengan anak yatim ya. Nama pengurusnya apa diberi makannya? Yatimnya aja. Nah, si pengurusnya boleh makan di situ ambil. Sekedarnya. Makan harta anak yatim. Jadi harta anak yatim ini bisa terjadi macam di panti-panti tadi. Misal harta orang menyumbang anak yatim digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, atau waris. Nah, waris ini rentan juga makan harta yatim. Abahnya mati. Anaknya ada yatim. Nah, anaknya ada yatim. Dan ini dapat waris di situ. Nah, maka begitu abahnya mati, harta berpindah kepada yatim. Nah, ini harta anak yatim dah. Jadi orang-orang bahari, kisah-kisah orang ulama-ulama dulu. Nya kada dahulu tahun 60-an, orang berkisah tahun 50-an, ulama-ulama bahari itu. Kalau orang ini misalnya kematian, mati, anaknya ada yatim, lampu aja dipajahi. Lampu itu dipajahi ganti lampu lain, lampu siapa kami minjami. Karena lampu ini minyaknya pun anak yatim. Nah, daripada apiknya orang bahari daripada makan harta yatim itu. Karena makan harta yatim itu kalau tidak ada alasan yang kuat adalah termasuk bagian dari dosa besar. Ke-15 dosa besar juga durhaka akan ibu bapak atau salah satunya. Durhaka kepada ibu atau kepada bapak atau kedua-duanya. Nah, para ulama macam-macam maulah ta'rif atau definisi kayak apa yang ngaran durhaka itu. Kayak apa yang disebut anak ini durhaka. Al-Quran hanya menjelaskan wala taqul lahuma uffi wa qul lahuma qawlan karima. Ya, wala taqul lahuma uffin, janganlah kau berkata ceh kepada orang tua. Al-Quran cuma itu menerangkan. Nah, para ulama macam-macam ulama menyimpulkan apa yang dinamakan durhaka itu. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan durhaka anak kepada ibu bapak itu mukhalafatuhuma bi gharadihima al-jaizah.
Anak ini disebut durhaka kalau dia sudah menyalahi keinginan kedua orang tuanya, yang keinginan itu dibolehkan menurut agama. Abah mama tuh kepingin kita kayak ini, nah kita kada mau, nah itu durhaka namanya. Itu durhaka. Abah mama kepingin kamu sekolah di sini, ada mau, durhaka. Abah mama nih kepingin anak nih kawinnya lawan ini, ada mau anak, durhaka. Durhaka. Asalkan keinginan orang tua itu keinginan yang boleh, bukan keinginan maksiat tentunya. Jadi mukhalafatuhuma, menyalahi ibu bapa fi aghradhihimal jaizah, pada keinginan ibu bapa yang dibolehkan secara agama. Itu durhaka. Jadi begitu kita sudah menyalahi keinginan orang tua kita sudah melakukan dosa besar. Nah maka atas ini apabila menyuruh ibu bapak akan anaknya, menyuruh sesuatu yang boleh menurut agama atau yang sunat menurut agama, karena disuruh ibu atau bapak, maka hukumnya wajiban, menjadi wajib bagi si anak. Sembahyang duha kan sunat sembahyang duha, tapi mama nyuruh nak sembahyang harus sembahyang duha jar mama, nah jadi wajib sembahyang duha itu kepada si anak tadi. Itu nang sunat misalnya, nang sunat atau nang kada sunat, nang boleh-boleh aja. Jar mamanya ikam nak kayak jangan turun pada rumah nih, nah wajib jangan turun. Kalau turun durhaka kepada ibu bapak. Pokoknya setiap apapun yang menyalahi keinginan yang boleh dari orang tua itu disebut durhaka si anaknya. Yang ke-16 di antara dosa-dosa besar itu adalah dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas Rasulullah artinya apa? Mengatasnamakan Nabi padahal Nabi kada melakukan itu. Mengataskan Nabi padahal Nabi kada mengatakan itu. Nah, ini dosa besar. Rasulullah bersabda misalnya ini padahal Nabi kada bersabda kayak itu. Nah itu dosa besar itu. Ini ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, jar Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka dia masuk neraka. Nah, jadi seorang itu kada boleh menyampaikan hadis-hadis Nabi yang maudhu. Kalau sudah tahu bahwa ini hadisnya hadis maudhu, hadis palsu, itu kada boleh disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Karena hadisnya ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Hadis palsu itu banyak, ribuan hadis palsu. Untung ada ulama-ulama kita dulu menyusun kitab-kitab yang mengumpul hadis palsu. Kalau Bukhari Muslim kan kumpulan hadis sahih. Ada al-maudhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Nah jadi kalau sudah tahu bahwa ini hadisnya hadis palsu, kada boleh disampaikan kepada umat kecuali dijelaskan ini palsu. Ini palsu. Banyak hadis-hadis palsu ini, terutama yang berkisar tentang keutamaan bulan Rajab. Rajab itu kelebihannya saya puasa sehari sama puasa 1000 tahun, itu hadis palsu. Atau saya puasa Rajab ini fadilatnya, itu biasanya hadis palsu. Jadi seputar kelebihan bulan Rajab ini itu banyak hadis palsu. Demikian pula hadis-hadis yang bicara tentang menggemarkan membaca surah-surah di Quran, itu banyak hadis palsunya. Siapa membaca surah ini, fadilatnya ini,
Nah, ujar Nabi siapa membaca surah ini itu kebanyakannya hadis palsu. Jadi untungnya ada ulama dulu banyak yang mengarang kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis palsu itu. Berdusta atas Rasulullah SAW. Ke-17 menyembunyikan dirinya daripada jadi saksi dengan tiada uzur, padahal tahu ia akan yang disaksikan dan patut ia jadi saksi. Ada hakun jadi saksi. Padahalnya jadi saksi mestinya, karena dia mengetahui kejadian tuh. Kejadian tuh dia melihat. Nah begitu di persidangan dipanggil jadi saksi kada hakun. Nah ini dosa besar. Ini wajib turun untuk menjelaskan kesaksiannya di hadapan persidangan itu. Ke-18 berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur. Berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur. Nah, kada puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ke-19 bersumpah atas mengambil harta orang dengan dusta. Bersumpah-sumpah membunguli orang. Sabda Nabi SAW, man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqih laqiyallahu alaihi ghadban. Artinya barang siapa bersumpah atas harta seorang yang Islam dengan tiada sebenarnya, niscaya bertemu ia akan Allah Ta'ala di dalam akhirat, padahal ia Allah murka atasnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lagi sabda Nabi SAW, man iktata'a haqqa mri'in muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Faqala lahu rajul wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arak. Yakni barang siapa, jar Nabi kita, mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya yang dusta, maka sanya diwajibkan Allah Ta'ala baginya neraka dan diharamkan Allah Ta'ala atasnya surga. Maka sembah tanya seorang sahabat, dan jika ada ia sesuatu yang sedikit sekalipun ya Rasulullah, maka sabdanya Nabi, dan jika ada ia ranting kayu arak sekalipun. Riwayat Muslim. Siwak tuh kayak siwak. Ini bersumpah untuk mengambil harta orang lain. Bersumpah-sumpah, ini ampunku, padahal ada ampun seorang. Bersumpah mendustai orang untuk orang nukar barang seorang, sama aja juga. Bersumpah-sumpah nih aku tukar 1.000 rupiah, padahal tukar 3,5-nya nukar, padahal 1.000 supaya orang nukari lebih pada 1.000. Nah sama aja mengambil hak orang lain juga dengan sumpah. Ini dosa besar, menggunakan nama Allah Ta'ala untuk urusan dunia kayak itu. Ke-20 memutuskan keluarga daripada barang yang beradat daripada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan. Nah, memutuskan tali keluarga yang dulunya baik, wah ini kada baik lagi, tanpa ada uzur syar'i. Kita boleh memutuskan hubungan keluarga itu litakdib, untuk pendidik itu boleh. Misalnya kita baik dengan keluarga kita hubungan, tapi ada kula nang ada sembahyang orangnya harus bisa diurus. Inya besaruan kerja itu laki, kita baruhannya disarui. Tapi tujuan kita bukan memutus, tapi untuk nih supaya merubah kelakuannya. Karena bersembahyangan orangnya, atau penjudi atau peminum, kita kena ketujuh kelakuannya tuh. Nah, jadi kita berbagi orang kula tinggal inya liung. Itu memutus silaturahmi juga, cuma itu diuzurkan karena untuk memperbaiki, itu lain kisahnya. Ini putus silaturahmi karena urusan dunia. Nah, putus silaturahmi karena urusan dunia, beda partai, beda pilihan, nah bekalahian keluarga. Nah ini termasuk dosa besar tuh. Lain hal urusan agama. Nah kemudian yang ke-21.